rumah dua pohon itu berangkat dari tanah yang kita udah dapat di sini. Nah, existingnya itu udah ada pohon mangga di depan sama pohon rambutan di belakang. Oke, kita musyawarah sama Tia gitu, sama istri saya, gimana caranya supaya kita tetap pertahanin pohon ini gitu. Supaya apa yang sudah ada tuh kita bisa impact yang kita berikan ke tanah ini tuh lebih baik gitu Mas. Gitu. Jadi ruang-ruangannya juga bergerak dari dua pohon ini gitu. Kalau di sini ya sebisa mungkin supaya kita bisa hidup bareng sama pohon yang udah lama daripada kita gitu. Ketika kita nebang pohon kan juga dia tumbuhnya lebih besarnya butuh waktu kan seperti itu. Halo Property People, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Ketemu lagi sama gue, Aditya Mulya, di program 123 Review Rumah Special Design. Kali ini kita berada di depan sebuah rumah yang sangat-sangat unik. Jadi rumah ini memadukan konsep natural dan konsep modern yang sama-sama kuat gitu ya. Dan hasilnya adalah perpaduan yang beda dari yang lain. Penasaran kan seperti apa isinya? Nah, kebetulan hari ini gue ada janjian sama ownernya yang sekaligus juga arsitek dari rumah ini, Mas Budi. Nah, ini paling bagus banget kalau misalnya sebuah rumah itu ownernya juga arsiteknya karena it gets very personal untuk pemilik rumah itu. Yuk kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adit ya, sampai juga. Mas? Alhamdulillah baik. Aku lepas sepatu dulu ya. Oh iya, silakan. Sorry. Bisa ya, oke. Ya taruh sini aja. Oke. Siap. Thank you. Oke. Nah, Property People, kenalin ini namanya Mas Budi. Mas Budi adalah owner dari rumah ini, rumah dua pohon ini, dan beliau juga adalah founder dari consulting arsitek RDP. RDP singkatan dari? Rumah dua pohon. Rumah dua pohon juga ya? Oke, kalau gitu. Ini tadi gue masuk sini, yang gue langsung impress sama pintu ini nih, ternyata bolong ya, perforated Betul. Dari luar nggak kelihatan loh? Iya, sengaja emang kita supaya privasinya masih kejaga gitu. Ini custom kayak gini atau emang? Ini platnya emang bisa dibeli di mana aja bisa, cuma desainnya emang custom gitu. Nah, ini tips Property People ini bagus banget karena ini mengizinkan cahaya dan aliran udara untuk ngalir dengan sangat bagus gitu ya. Iya, betul. Dan bagus banget, dan jadinya nggak ada kusen gitu ya, nggak perlu Iya. Jadi kalau dari luar kesannya kan seamless, satu bidang semua. Betul. Seperti itu. Dapat banget sih. Oke. Terus ini juga kayaknya gue merhatiin detailnya, kayaknya ini custom ya? Bener Mas, custom Mas, supaya lebih rapi kan, jadi nggak kerumpukan sendal-sendal di mana-mana gitu. Jadi kayak buat bersih-bersih itu alatnya juga di sini gitu. Jadi nggak servis memang sudah ada tempatnya gitu. Concealing gitu ya. Bener. Kalau sepatu di mana-mana emang agak sedikit pusing. Iya. Very smart. Oke. Oke. Wow, ini keren banget living room-nya. Iya. Silakan Mas. Oke, thank you. Yuk, Property People, kita masuk yuk. Nah, Property People, jadi gini, setiap ruangan itu sebaiknya memiliki focal point gitu ya. Dan kita bisa lihat di rumah ini, focal point dari living room ini, kalau gua ngerasanya adalah si bata expose ini. Betul. Gila, ini bisa lebar gini, gimana ceritanya ya Mas ya? Ya, pertama yang dari awal emang kita kan dibagi 3 tahap tuh Mas. Jadi termasuk yang satu tahap itu bagian dari bata merah ini, satu kotakan ini. Nah emang dari awal tuh kita pengennya batanya diekspos seperti ini gitu. Nah supaya nanti sekarang kan udah tahap 3 nih ya. Supaya tahap 3 ini dipertahankan ya, kita pilihan untuk struktural supaya bentangannya panjang kita pakai baja. Seperti itu. Ini baja ini ya? Iya. Oke. Dan dari sini berapa meter? Sekitar 5 meteran. Nah, Property People itu juga bagus ya. Mungkin ide yang sangat bagus juga. Kalau misalnya kita mau menghindari ada kolom di tengah gitu. Benar. Salah satu solusinya bisa memakai baja. Gitu. Nah, tapi kembali lagi nih sebentar ke namanya nih. Rumah dua pohon. Kenapa namanya rumah dua pohon, kalau boleh tahu? Iya, jadi rumah dua pohon itu berangkat dari tanah yang kita udah dapat di sini. Nah, existingnya itu udah ada pohon mangga di depan sama pohon rambutan di belakang. Oke, kita musyawarah sama Tia gitu, sama istri saya.
gimana caranya supaya kita tetap pertahanin pohon ini gitu. Supaya apa yang sudah ada tuh kita bisa impact yang kita berikan ke tanah ini tuh lebih baik gitu Mas. Gitu. Jadi ruang-ruangannya juga bergerak dari 2 pohon ini gitu. Oke. Jadi kita ngebangun tuh ngikutin bukan ngikutin malah menghindari merusak pohon-pohon Benar, ini. benar seperti itu. Kebanyakan orang kalau misalnya bangun rumah ya tebang gitu kan. Iya, seperti ini tuh. Kalau di sini ya sebisa mungkin supaya kita bisa hidup bareng sama pohon yang udah lama daripada kita gitu. Ketika kita nebang pohon kan juga dia tumbuhnya lebih besarnya butuh waktu kan seperti itu. Seperti itu. Betul. Oke. Nah tadi Mas Budi sempat bilang bahwa ada tadi saya menangkap kata tahap. Jadi konsep rumah ini gimana tuh? Jadi awalnya adalah kita bagi 3 tahap gitu. Dari awal kita mulai ngerencanain ini kita udah ngelihat ke diri sendiri juga kesanggupan kita berapa sih nih gitu ya kan. Terus kita rencanain 3 tahap. Tahap pertama itu utama di sekeliling sini mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan ya tapi sebenarnya konsep-konsepnya masih ada gitu. Terus tahap kedua area belakang ya nanti bisa kita lihat. Terus tahap 3 insya Allah final tuh yang sampai atas seperti itu. Seru. Jadi 3 tahap, tapi itu emang udah kepikiran. Iya. Untuk ngatasin soal budget juga, terus kepinginan kita, terus keluarga yang bertumbuh. Iya, Misalnya tadinya kita pasangan muda, terus sudah punya anak, terus anak bertambah kan otomatis kebutuhan ruangan juga bertambah juga seperti itu. Oke Mas Budi, boleh kita tour? Oh boleh, silakan. Thank you. Nah, Property People, sekarang gue udah ada di dapur bersama Mas Budi. Gue impress banget Mas sama dapurnya. Ini keren banget. Jadi konsep warung ya. Iya. Dan gue merasa ini menjadi focal point dari si dapur ini sih. Jadi ini sekalian dining area di sini. Benar. Oke. Jadi sehari-hari kita emang makannya di sini. Bahkan dari tahap 1 sampai tahap 3 ini termasuk ruangan inti gitu. Biasanya kita emang berkegiatan dari pagi sampai mau istirahat emang lebih banyak di putaran sini aja gitu seperti itu. Jadi pas misalnya perbedaan dari tahap 1 dan tahap 3 kita mulai buat ini lebih finish ya. Gitu kayak kita bikin nambah-nambahan tadi yang lengkungan-lengkungan seperti yang kita lihat dari ruangan depan dibawa ke sini juga seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau Property People perhatiin tadi benar kata Mas Budi, ya namanya juga arsitek ya, detail banget. Jadi lengkungan ini kan yang menjadi focal point dari dapur ini juga ada tuh dikenalin pas kita masuk di service area itu di tempat sepatu. Nah, sedikit tips juga nih untuk Property People. Jadi kalau misalnya Property People mau bikin rumah yang tumbuh, bener ikutin saran Mas Budi nih bahwa dapur itu menjadi ruangan inti ya. Jadi ruangan yang dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu udah ada gitu. Jadi nggak dirombak-rombak lagi karena kita tuh setiap hari tidur, kita tuh setiap hari makan ya. Jadi kalau bisa 2 ini tidak berubah, tidak banyak renov gitu. Nah, Mas, gue tertarik banget nih sama konsep ruang terbuka di sini. Ini ruangan apa ya, Mas? Ini ruangan teras ya, kita ke sana aja yuk. Sekali. Ya, kita udah di teras belakang, Mas. Keren banget, Mas. Terbuka banget ya? Iya, ini semi open kan. Emang kita nggak pakai istilahnya blocking-blockingan yang nggak natural. Tetap kita pakai si pohon rambutan ini nih supaya cahaya matahari sore terutama masih nggak terlalu nyengat karena udah teralingin sama pohonnya sendiri gitu. Nah, di samping teras ini ada ruang kerja Tia. Dia biasa kerja di sini. Kadang saya juga ke bawah. Biasanya ya seperti biasa makan siang. Anak-anak turun ya bisa juga di sini juga bisa diskusi di sini seperti itu. Berasa di restoran Mas. Iya, seperti itu. Terus saya juga sempat baca Mas hobi nukang. Maksudnya benar. Is this one of yours? Enggak, ini kita kebetulan beli seperti itu. Tapi kebetulan juga dari keseluruhan rumah ini 90%-nya kita custom. 10%-nya baru kita yang istilahnya untuk kita belajar juga kita beli seperti itu. Gitu.
saya notice juga, nah ini property people ini juga penting. Saya notice nggak sampai 6 meter ya dari pintu masuk, ini udah keluar lagi ya. Iya. Nah itu dan itu sangat memungkinkan udara untuk mengalir dari depan ke belakang dan menjadikannya nggak panas di rumah. Betul, betul. Oke, jadi kita udah bahas living room, kita udah bahas dapur, ruang makan, ruang kerja, dan ini semua tahap 1 dulu. Jadi sebelumnya ini udah tahap 3. Oh, oke. Jadi kalau tahap 1 ini sebelumnya adalah kamar utama kita. Oke. Gitu. Kamar mandinya waktu tahap 1 ada di depan, Mas. Oke. Yang sebelumnya ruang display itu yang tadi saya jelasin ya kan. Kalau di sini ada juga kamar mandi sebelah sana. Oke. Yang di arah pintu lengkungnya juga supaya sama desainnya seperti itu. Lucu sih itu. Nah, kalau untuk di lantai 1 ini ada juga kamar utama kita di belakang. Di belakang situ ya? Iya, betul. Nah, ini bagian dari tahap 2. Yang mana? Oh, ini si kamar tidur ini. Oke. Yang nuansanya hitam nih, tahap 2 semua. Oke. Gitu. Gua notice di tahap 2 ini yang dimana ruang tidur ini banyak pakai baja ya? Benar. Materialnya baja ya? Benar. Oke. Jadi awalnya itu yang pakai baja justru yang tahap 2. Oke. Kita mulai eksplorasi supaya masih ya sama seperti masuk ke budget kita juga, utama itu kebutuhan ruang yang kita pengenin. Nah, alhamdulillah ketemunya paling efektif baja. Pemahaman kami ya, mungkin kalau pemahaman orang lain beda gitu. Nah, kita mulai tahap 2 itu utamanya pakai baja. Seperti itu. Nah, dari pembelajaran baja di tahap 2 itu, makanya tahap 3 kita bawa bajanya ke depan nih. Ke depan lagi? Iya, karena kalau bagi kita tuh ternyata emang lebih efektif seperti itu. Bentangannya lebih panjang, tapi dia juga nggak bulky gitu. Kalau beton kan dia bisa besar-besar ya. Tapi kalau baja dia lebih slick seperti itu sih. Dan juga ini kalau misalkan baja, yang gue tahu, kalau misalkan sampai kita harus renov atau pindah segala macam, itu masih ada kadar reusable-nya ya. Benar. Nggak semua gitu ya. Iya. Kalau beton kan ya bobok banget kan. Beton akhirnya buang puing dan kita malah pembayarannya buang juga. Iya. Nah, kalau bajanya sendiri sebenarnya kalau emang udah direncanakan dari awal, misalnya dari lantai 1 ke lantai 2 masih bisa kita gunakan seperti itu. Jadi di tahap 2 ini Mas ngisinya kamar utama, terus di atasnya kamar anak-anak. Betul. Keren banget by the way. Luar biasa, keren. Jadi itu yang sharing ya kedua anak. Iya, benar. Terus udah begitu, habis itu tahap 3 kantor ya? Iya, tahap 3 baru kita mulai ngembangin ke arah studio sama balik lagi ke lantai 1 ini. Jadi diperbaikin, nanti kita bisa lihat ke atas, servisnya kita naikin ke atas seperti itu. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih, ke rumah tumbuhnya yang Mas jalankan, itu dimungkinkan karena kalau saya lihat ya lumayan spesi ya. Betul. Luasnya. Sebenarnya ini dimensinya berapa sih, Mas? Dimensinya luasannya tuh sekitar 220. 220, oke. Kemudian? Depannya itu sekitar, kalau depan tuh sekitar 10 kalau nggak salah, terus yang di belakangnya 11 kurang seperti itu. Hampir square ya? Iya. Dan itu juga property people, kalau misalkan luas tanahnya itu square, lebih banyak kreasi kayaknya ya. Kalau arsitek memang tidak terbatas ya, tapi kalau misalkan hamba saya seperti saya gitu. Kalau misalkan square itu paling enak untuk ini bisa ini. Kalau beda dengan kalau misalkan bentuknya kipas atau bentuknya trapesium atau bentuknya memanjang gitu, tidak banyak pilihan sebenarnya. Iya, mungkin benar juga. Tinggal range pilihannya seperti apa, tapi bisa juga kita rubah supaya dia lebih beda dari rumah lain gitu. Betul. Tadi Mas Budi sempat mention tahap 3 being kantor. Itu boleh kita lihat? Boleh, silakan Mas. Kita lihat lantai 2. Mas, sambil jalan ke sana, saya mau nanya ini dong, Mas. Iya, gimana? Ini lagi ngehits banget nih di rumah-rumah milenial gitu. Ini bikinnya gimana, Mas?
Ini bikinnya standar sih Mas, cuma bedanya adalah materialnya kita pakai material yang khusus buat semen expose. Jadi warna semennya itu lebih terang. Oke. Seperti Jadi itu. nggak, jadi dari mulai bata, abis bata bata udah berdiri, terus udah gitu pakai plaster dulu. Plaster dulu, ya tetap. Jadi emang teknisnya standar plaster dulu, terus baru kita aci. Cuma acinya nggak pakai semen yang biasa. Kita ngambil semen yang khusus acian supaya dapat warna abu-abunya ini yang lebih terang seperti Keren itu. sih, keren. Oke. Ya, oke. Wah, bawaannya langsung ikutan tidur Mas. Iya, kita di Keren banget. kamar anak-anak nih. Anaknya 2 laki ya Mas? 2 laki kebetulan, Oke. seperti itu. Dan apakah itu ngebantu dalam mikirin konsep kamar anak? Oh iya, justru sangat membantu Mas ya. Jadi emang sengaja kita pengennya tuh 2 anak itu digabung kamarnya. Oke. Ya kebetulan ya alhamdulillah dapatnya cowok-cowok nih. Jadi kita lebih fleksibel lah untuk ngatur mereka bareng-bareng seperti itu. Iya. Terus ini menarik, nggak ada pintu ya, kamar Iya, nggak ada pintu. tangga langsung ya? Iya. Oke. Dan saya juga notice Mas, ya, lemari pakaiannya custom. Iya, betul. Nah, dan ini triknya bagus banget sih. Jadi dibikin transparan untuk memberikan kesan luas sih sebenarnya. Betul, salah satunya itu juga karena ini kan cowok-cowok nih, ya mindset orang kan umumnya cowok-cowok suka berantakan nih gitu kan ya. Jadi emang udah kita didik dari kecil karena lemari ini bisa kelihatan. Jadi ketika mereka naruhnya nggak nggak rapi segala macam, kita udah bisa ngecek seperti itu. Bener. Seperti itu. Iya, baru juga. Bentar, saya nelfon istri saya bongkar lemari anak. Oke. Siap. Seperti itu. Ini kamar mandi Mas? Ini kamar mandi, kamar mandi buat anak-anak. Boleh, silakan. Mas, ini kamar mandinya 1 meter dan ini sekitar 1,4 terus panjangnya sekitar 4 meteran. Oke. Gitu. Dan ini bagus banget property people, kalau misalnya memanjang gini, kalau misalnya basah di sana masih kering di sini. Iya, gitu benar. That's very smart actually. Dan satu lagi yang gue suka, Mas, ada ini nih. Ada bukaan ya, bukaannya ventilasi. tinggi banget. Nah, ini juga satu lagi property people, kesalahan banyak orang dalam ngebangun kamar mandi itu empat-empatnya dinding gitu dan pakai exhaust di atas. Nah, itu padahal itu nggak terlalu bagus karena kita butuh ventilasi untuk udara masuk dan keluar agar terang dan kering. Ya, betul. Ya, silakan Mas. Ya, awas tangannya. Keren banget. Ya, kita di lantai 2. Dan ini kantor nih. Iya, ini yang tahap 3-nya. Tahap 3-nya. Betul. Oke, ada pantry. Ada ruang servis juga. Kita di sini ruang servisnya. Ruang servisnya memang kita rencanain supaya nggak kelihatan seperti itu sih. Jadi apa yang ada di rumah ini terbagi gitu. Jadi terutama untuk servis supaya udah kita desain dengan sedemikian rupa, nggak tiba-tiba ada istilahnya jemuran misalnya seperti itu. Betul. Jadi kita rencanain memang dia nggak kelihatan, tapi juga desainnya harus manusiawi ya. Iya, betul. Jadi kita dibantu sama Mbak juga di sini. Kita juga desain supaya kamar dia cukup nyaman seperti itu. Di lantai 2 ini juga selain ada studio, ada kamar mandi dia, ada teras belakang. Ya, ini dia. Oke, property people, ini enak banget kantornya. Jadi kalau misalkan ngantor di sini, nge-zoom di sini, kalau lagi bosan bisa ke sini langsung metik rambutan. Iya, betul. Jadi Mas, kalau tentang deck yang ini, saya perhatiin kayunya ini dipotong agak sedikit pendek dan panjang ini. Benar. Trik buat apa ya Mas? Kebetulan kita dapat ukuran yang seperti ini dari vendornya gitu. Jadi dari ukuran yang mereka kasih ya kita olah supaya tetap bisa dipakai di sini seperti itu. Ya tadi seperti kata Mas Adit juga emang ke tahap 3 ini emang kita tetap di bawah nih dari lantai 1, tahap 1, 2, 3 itu, ketiga pohon rambutannya. Betul. Jadi pengembangan tahap 3 juga ngikutin arah si rambutan ini. Seperti itu. Jadi ketika tadi kalau misalnya dia panen nih, kebetulan sekarang juga panen nih, cuman udah ada yang panen. Jadi nggak kelihatan buahnya nih. Nanti tolong sensor gua. Jadi dia kalau pas masih ada buahnya kita gampang aja ngambilnya seperti itu. Iya nih. Selain dari itu juga
ini ngebantu banget soal ademnya bangunan ini, seperti itu rumah ini. Gitu. Oke. Nah, gini Mas, kalau Mas tadi bicara tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, mungkin property people pasti pengen tahu juga berapa lama nih time span-nya nih? Dari mulai beli dulu, habis itu dari beli jarak beli ke bangun, dan bangun dari awal sampai sekarang where you are today itu? Iya, awalnya 2010 itu kita udah mulai alhamdulillah dapat tanah ini, gitu. Tapi pembangunan tahap satunya itu kita mulai nempatin 2011 kurang lah, kalau nggak salah. 2011 seperti itu. Nah dari pembangunan sampai tahap 3 ini sebenarnya menerus seperti itu. Jadi nggak kalau saya bilang span-nya itu sebenarnya dari 2011 sampai 2022 ini. Gitu. Tapi sekali lagi ketika kita konsep kita rumah tumbuh, ketika kita mau masuk dari tahap 1 ke tahap berikutnya, kita udah bisa nempatin rumah ini seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya recap sebentar nih, di tahap 1 itu 2010 itu kamar tidur 1, kamar mandi, living room, dapur sama minimal ya carport obviously. Benar. 5 esensial ini ya. Oke, 5 ruang esensial ini. Terus udah gitu tahap 2-nya baru kita ke memisahkan sebenarnya antara buat kerja sama untuk istirahat seperti itu. Jadi kan kalau tahap 2 itu fokusnya sebenarnya untuk kamar utama dan kamar anak-anak seperti itu. Jadi si kamar dari tahap 1 itu pindah ke sini. Iya, betul. Dan si kamar bekas tahap 1 ini menjadi ruang kerja. Benar. Kalau span waktunya bisa jadi kalau kita ambil rata-rata sekitar per tahap itu 2 tahun. 2 tahunan. Kemudian pas di tahap 3 si kantor pindah ke atas ini. Iya, akhirnya dia sudah benar-benar menempati tempatnya. Jadi udah akhirnya terpisah. Jadi antara untuk keluarga, terus untuk kerja di mana seperti itu. Nah, Mas Budi, ini tahap ketiga ini si kantor ini focal point-nya obviously si pelana ini ya. Iya, betul sekali. Skylight ini. Nah, bisa diceritain lebih baik? Oke Mas, kita kesana aja. Ayo. Thank you. Ini ruang kerjanya. Wow, nah, property people, kita udah ada di dalam kantor nih ya, kantornya Mas Budi. Nah, ada satu tips yang menarik di sini. Kalau misalkan property people ingin bangun rumah yang kacanya sebesar ini, ini bagus banget, cahayanya bisa masuk, tapi it can get a little strong ya. Betul. Bisa agak sedikit dominan banget gitu. Dan itu bisa naikin suhu di dalam rumah ya. Benar. Nah, jadi triknya Mas Budi ini adalah membuat bukaan yang sangat besar juga. Iya. Jadi cahaya yang sangat terang ini diimbangi oleh aliran udara yang kencang juga dan membuat ruangan jadi suhunya turun. Iya, karena kan kita pengen sebenarnya dari awal tuh. Jadi emang kita pengen konsepnya terbuka gitu, masukkan alam secara fisik dari pohon yang tadi, terus juga secara yang nggak fisik nggak kelihatan seperti udara, matahari segala macam gitu. Untuk mencapai itu bukaan yang besar harus diimbangi sama aliran udara yang benar seperti itu. Ya, jadi selain konsep tadi yang cahaya sama udara, di sini juga kita ada ruang untuk mezanin. Jadi sebenarnya mezanin ini emang buat untuk ruang kerja juga, walaupun sekarang belum terlalu maksimal, karena sebenarnya emang tahap 3 ini untuk bagian atapnya belum terlalu selesai sebenarnya. Jadi dari mezanin ini kita naik, aksesnya sebenarnya ke arah musola. Gitu. Jadi di lantai 2 ini ada semi 2,5 lantai lah. Setengah lantainya ada di musola di atas seperti itu. Kayak gitu. Ini juga gue dapet tips dari Mas Budi, ini bagus banget. Nah, property people kalau misalkan rumahnya mau dibikinin skylight, pastiin skylightnya bisa dibuka ya. Karena kalau misalkan kacanya mati, itu cahaya masuk, tapi udaranya nggak masuk. Ya, jadi seperti itu. Suhunya jadi panas. Gitu. Iya. Nah, Mas Budi, gue juga ngeliat ada taman di samping nih. Iya. Jadi total taman ada 3 ya? Taman depan obviously ini, samping sama di belakang. Iya. Jadi sebenarnya untuk yang tahap 3 ini rooftop di sini emang untuk gardening ya. Jadi kita mulai belajar gimana caranya dari sisa makanan kita olah lagi. Terus kebetulan juga kan emang kita punya 2 pohon besar di sini yang setiap hari dia jatuh daunnya termasuk banyak gitu. Kita pikir gimana caranya supaya dia bisa kita olah lagi, kita balikin lagi ke tanaman yang bisa bermanfaat buat kita juga, buat alam juga seperti itu. Nah, selain dari itu teknisnya emang secara desainnya
taman yang di atas ini bagian dari fasad sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat dari depan tadi, kita punya pohon Lee Kuan Yew yang buat nutupin sebenarnya bukan hanya nutupin tapi memperhalus bangunan yang kita bikin gitu. Bangunan yang kita bikin maksudnya manusia bikin dengan dindingnya, atapnya yang lancip-lancipnya. Makanya kalau di konsep desain kita selalu kita bawa pohon, kita bawa tanaman, kita bawa alam masuk ke dalam rumah itu. Kayak gitu sih, seperti itu Mas. Good thinking. Bagus banget. Banyak banget tuh yang bisa dipetik dari penjelasan barusan Property People. Oke, Property People, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ini. Kita udah selesai tour keliling rumah. Mas Budi, terima kasih banget ya sama-sama, atas ininya, home tournya. Pastinya Property People juga bisa ngambil banyak inspirasi dari episode kali ini dari rumahnya Mas Budi. Oke, Property People, gue Aditya Mulya undur diri dulu. Sampai ketemu di next episode dari 123 Review Rumah Special Design. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen juga di kolom di bawah. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com, karena kami ada buat kamu. Gue Adit dan Mas Budi, sampai jumpa.